Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Ruang Akuntansi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bukti transaksi. Supaya tercipta tertib administrasi, maka setiap transaksi di perusahaan harus dilengkapi dengan bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini timbul dari transaksi dengan pihak internal maupun dengan pihak eksternal perusahaan. Nah, yang pertama kita cari tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan transaksi. Menurut beberapa ahli, transaksi itu adalah kegiatan perusahaan yang dapat menimbulkan perubahan pada kondisi harta atau finansial perusahaan. Nah, contoh kegiatannya itu seperti menjual, membeli, membayar gaji, menerima pendapatan, serta membayar beban-beban lainnya yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan bukti transaksi? Berdasarkan pengertian dari transaksi di atas, maka bukti transaksi itu dapat diartikan sebagai suatu dokumen tertulis sebagai bukti atas kegiatan perusahaan yang menimbulkan perubahan pada kondisi harta atau finansial perusahaan. Fungsi dari bukti transaksi tersebut umumnya itu ada 5. Yang pertama, dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau selisih dalam pencatatan akuntansi dengan cara menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. Yang B, sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi. Nah, jadi pencatatan akuntansi itu harus ada sumber atau data tertulisnya. Nah, jadi di sini salah satu dari fungsi bukti transaksi adalah sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi. Yang ketiga, untuk menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Yang keempat, untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas suatu transaksi. Nah, jadi nanti dalam bukti transaksi itu ada tanda tangan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut. Dan yang kelima, bukti transaksi itu bisa menjadi media yang berisikan data informasi keuangan. Akuntansi keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi ekonomi atau laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, laporan keuangan ini tidak dapat langsung disusun dari bukti transaksi, tapi harus melalui beberapa tahap. Nah, tahapan sejak pencatatan transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan disebut dengan siklus akuntansi. Berikut adalah prosedur dari pencatatan transaksi keuangan. Dimulai dari adanya transaksi keuangan. Transaksi tersebut akan menimbulkan yang namanya bukti transaksi. Nah, di sini kita harus menganalisis dari bukti transaksi tersebut itu akan mempengaruhi akun-akun apa saja. Setelah kita mengetahui, langkah selanjutnya yaitu pencatatan dalam jurnal umum. Setelah dicatat, bukti transaksi tersebut itu harus kita simpan atau kita arsipkan. Selanjutnya yaitu jenis bukti transaksi. Yang pertama adalah bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal ini adalah bukti transaksi yang khusus dan dibuat oleh internal perusahaan. Jadi yang menggunakan bukti transaksi ini adalah pihak-pihak internal perusahaan. Contohnya di sini ada bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, voucher kas kecil, dan bukti memorial. Bukti penerimaan kas. Dari judulnya aja udah kelihatan ya. Bukti penerimaan kas itu berarti bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan itu telah menerima kas, yang menyebabkan kas perusahaan itu akan bertambah. Kas itu juga bisa diartikan sebagai uang. Nah, untuk format dari bukti penerimaan kas itu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Untuk yang saya contohkan di sini adalah bentuknya seperti yang ada di layar.
di paling atas itu ada identitas perusahaan, yaitu PT Brikarya Mandiri. Di bawahnya itu ada nama dari bukti transaksi, yaitu bukti penerimaan kas, dan yang harus ada ini ada nomor dan tanggal. Di sini nomornya itu kita pakai BKM 12.1, artinya bukti kas masuk bulan Desember yang pertama. Lalu ada diterima dari siapa? Oh, ini dari karyawan, jumlahnya 3 juta. Dan penerimaan uang ini itu atas pelunasan piutang karyawan. Dan yang di bagian bawah itu adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut. Yang kedua ada bukti pengeluaran kas. Ini kebalikan dari penerimaan kas. Bukti pengeluaran kas ini adalah bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan itu telah mengeluarkan uang yang menyebabkan kas perusahaan itu akan berkurang. Nah, di sini untuk nomor kita pakainya BKK 12.1 atau bukti kas keluar bulan Desember yang pertama. Bukti kas keluar ini untuk apa? Oh, ternyata di sini dalam kolom keterangan menunjukkan untuk pembayaran gaji karyawan bulan November tahun 2018. Yang ketiga ada voucher kas kecil. Merupakan bukti penerimaan kas, adalah tanda bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menggunakan dana kas kecil untuk keperluan perusahaan yang menyebabkan kas kecil akan berkurang. Jadi ini ada materi khusus ya terkait dengan pembahasan kas kecil. Jadi bukti dari penggunaan kas kecil itu contohnya seperti ini. Selanjutnya ada bukti memorial. Bukti memorial ini adalah bukti internal yang biasanya dibuat oleh pimpinan kepada pegawainya. Yang saya contohkan di sini adalah bukti memorial dari Kepala Bagian Akuntansi untuk teknisi akuntansi, yang isinya adalah pemberitahuan auto debit kas di bank untuk pembayaran bunga pinjaman dari Bank Mandiri. Jenis bukti yang selanjutnya yaitu bukti eksternal. Apa sih bukti eksternal itu? Bukti transaksi eksternal adalah bukti pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Jadi, kalau internal itu kan hanya digunakan oleh orang-orang di dalam perusahaan. Sedangkan bukti eksternal ini adalah bukti yang digunakan selain pihak internal, itu juga digunakan oleh pihak eksternal perusahaan. Misalnya ada debitur, kreditur, customer, dan lain sebagainya. Jenis bukti transaksi eksternal yang pertama itu ada faktur. Faktur ini adalah bukti bahwa telah terjadi penjualan atau pembelian secara kredit ya. Jadi faktur itu bukti transaksi secara kredit. Faktur itu dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Faktur ini itu biasanya dibuat dalam beberapa rangkap. Untuk rangkap yang asli atau lembar yang asli itu diberikan kepada pembeli, dan lembar kopiannya atau salinannya itu disimpan oleh penjual sebagai dasar untuk melakukan pencatatan akuntansi. Nah, bentuk dari faktur itu bisa seperti ini ya. Ada identitas perusahaan, nama buktinya, terus nomor dan tanggal, terus ini kepada siapa atau pembelinya itu siapa. Di sini ternyata pembelinya adalah Toko Arifin. Ada tanggal kirim, ada termin, lalu ada jumlah yang dibeli apa aja, lalu ada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut. Nah, untuk format ini juga sama ya, ini tergantung dari kebutuhan perusahaan. Nota kredit adalah surat bukti terjadinya pengurangan piutang usaha yang disebabkan adanya pengembalian barang dagangan. Pengembalian ini biasanya terjadi karena
kerusakan atau ketidaksesuaian kualitas barang yang dikirim dengan barang yang dipesan. Arti dari nota kredit sendiri adalah penjual telah mengkredit atau mengurangi piutang usaha yang akan ditagih ke pembeli. Lembar asli dari nota kredit ini diberikan kepada pembeli, sedangkan kopiannya akan disimpan oleh penjual. Nota debit adalah surat bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan. Arti dari nota debit adalah telah terjadi pengurangan utang usaha yang harus dilunasi oleh pembeli. Lembar asli dari nota debit akan dikirimkan oleh pembeli kepada penjual bersamaan dengan pengiriman kembali barang yang sudah dibeli, sedangkan kopiannya akan disimpan oleh pembeli sebagai arsip dan bukti pencatatan. Dari bukti transaksi yang saya contohkan di sini, barang yang dikembalikan adalah baju SMP yang rusak sebanyak 2 biji dengan harga Rp80.000. Selanjutnya adalah kwitansi pembayaran. Kwitansi adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang. Lembar asli dari kwitansi atau sisi kanan akan diberikan kepada pihak penyetor, sedangkan potongannya atau kopiannya atau bisa disebut dengan sus kwitansi akan disimpan oleh pihak penerima uang. Bukti transaksi selanjutnya ada cek. Cek adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang memiliki rekening di bank agar membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Cek sendiri sebenarnya bukan surat bukti, melainkan alat pembayaran, sehingga setiap terjadi pengeluaran cek harus disertai dengan penerimaan kwitansi. Bukti transaksi yang terakhir adalah biliet giro. Biliet giro adalah surat perintah dari nasabah suatu bank untuk memindah bukukan sejumlah uang tertentu dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya dicantumkan dalam biliet giro pada bank yang sama atau pada bank yang berbeda. Seperti halnya dengan cek, biliet giro dibuat oleh pihak pembayar. Pihak penerima uang atau pihak penerima bayaran akan menerima lembar biliet giro, sedangkan pihak pembayar akan menyimpan sus atau potongan dari biliet giro tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.